Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Haryatna dengan NIM 8575366041. Saya akan menjelaskan tentang contoh rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, topik perilaku dan emosional siswa. Tujuan dari layanan ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis emosi yang sering muncul di sekolah dan kaitannya dengan perilaku. Yang kedua, siswa dapat menerapkan minimal 2 strategi pengelolaan emosi dan perilaku positif di lingkungan sekolah. Langkah-langkah kegiatan yang pertama yaitu tahapan awal, pembukaan atau pernyataan tujuan. Guru BK memberi salam, mengecek kehadiran, dan menciptakan suasana kondusif, menyampaikan topik mengelola perilaku dan emosional di sekolah, dan tujuan layanan secara jelas. Setelah sesi ini, kalian bisa mengenali emosi, memahami pengaruh terhadap perilaku, dan menggunakan strategi untuk tetap tenang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, penjelasan langkah-langkah kegiatan kelompok, konsolidasi, dan transisi storming dan norming. Emosional check. Siswa mengangkat kartu warna, misalkan merah. Merah menandakan kartu yang mengidentifikasikan sebagai simbol dari marah. Hijau berarti senang, sesuai emosi yang dirasakan saat masuk kelas. Ini merupakan sebagai transisi untuk masuk ke topik emosi. Selanjutnya tahap inti atau kinerja, eksperimentasi dan refleksi. Konsolidasi, siswa dibagi ke dalam 5 kelompok heterogen, 6 orang per kelompok. Stormingnya adalah setiap kelompok diberi skenario konflik sederhana, misalnya rebutan alat kursi. Siswa diminta mengidentifikasi emosi yang muncul dan perilaku ditunjukkan. Norming, pembentukan norma. Kelompok menyepakati aturan main, misal saling mendengarkan, tidak saling menyalahkan, dan memilih strategi pengelolaan emosi yang akan dipraktikkan. Dan 4, eksperimentasi. Simulasi roleplay. Setiap kelompok menampilkan roleplay sesuai skenario, menerapkan strategi, tarik napas dalam, dan ungkapkan dengan kata aku. Guru BK mengamati, memberi informasi positif, dan mencatat perilaku konstruktif. Selanjutnya tahap refleksi. Diskusi kelas, setiap kelompok mempresentasikan hasil roleplay, apa yang berhasil, kesulitan, dan perasaan setelah menggunakan strategi. Siswa dapat mengisi lembar refleksi diri. Emosi apa yang saling muncul, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku, strategi apa yang paling efektif bagi saya. Guru BK selanjutnya memfasilitasi umpan balik, menekankan pentingnya mengelola emosi untuk perilaku yang lebih baik. Tahap pengakhiran, penutup, merumuskan tindak lanjut. Siswa diminta menerapkan salah satu strategi yang dipelajari minimal 3 kali dalam minggu ini dan mencatat hasilnya di buku harian. Guru BK memberikan token reward kepada kelompok yang paling kooperatif dan individu yang menunjukkan perubahan positif. Selanjutnya salam penutup dan penguatan. Saya percaya kalian bisa lebih tenang dan bijak dalam menghadapi emosi di sekolah. Selanjutnya adalah evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses, guru mengobservasi selama diskusi dan role play menggunakan checklist, indikator keaktifan, penerapan strategi, dan sikap santun. Evaluasi hasil, analisis lembar refleksi diri siswa dan rencana tindak lanjut untuk melihat pemahaman dan komitmen siswa. Dan yang terakhir tindak lanjutnya yaitu guru BK akan memantau progres melalui pertemuan individu atau konseling singkat dan klasikal minggu berikutnya, serta memberi penguatan atas perilaku positif yang ditunjukkan. Pastikan kelas kondusif, aman, dan bebas dari ejekan saat membahas emosi. Beri perhatian ekstra pada siswa yang cenderung agresif atau sangat tertutup. Kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua untuk konsistensi penerapan strategi di sekolah dan rumah. Demikian contoh RPL bimbingan klasikal tentang materi perilaku dan emosional siswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.